Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya akan mempresentasikan untuk mengenai optimasi produksi Varistor menggunakan metode simplex untuk memaksimalkan keuntungan. Di sini untuk latar belakang dan kasus datanya, PT Panasonic di Batam itu memproduksi 3 jenis komponen Varistor. Sebenarnya ada banyak banget, tapi saya ambil 3 sampel aja. Itu ada model V14D471, VGD471, dan juga VV471. Nah, proses produksi setiap produk itu membutuhkan mesin, tenaga kerja, dan pastinya juga bahan baku. Nah, dalam satu hari, perusahaan ini hanya memiliki 20 jam rata-rata waktu mesin setelah 4 jam digunakan untuk perbaikan, 24 jam tenaga kerja, dan juga 60.000 pieces bahan baku. Terus, setiap 1000 pieces model V14D471 itu memerlukan 0,25 jam mesin, 1 jam tenaga kerja, dan 15.000 pieces bahan baku. Untuk model VGD471 itu membutuhkan 0,4 jam mesin, 0,5 jam tenaga kerja, dan 12.000 pieces bahan baku. Sedangkan untuk model terakhir yaitu VV471 membutuhkan 0,33 jam mesin, 0,4 jam tenaga kerja, dan 19.000 pieces bahan baku. Nah, jika keuntungan per piecesnya adalah 5.000 untuk V14D471, 6.000 untuk VGD471, dan 3.000 untuk VV471, maka berapa banyak masing-masing produk sebaiknya diproduksi agar keuntungan hariannya maksimal. Nah, ini untuk variabel keputusannya. Ada X1 untuk V14D471, X2 untuk VGD471, X3-nya untuk VV471, semuanya dalam ribuan pieces. Nah, untuk fungsi objektifnya itu untuk memaksimalkan Z sama dengan 5.000 X1 tambah 6.000 X2 dan ditambah 3.000 X3. Terus untuk fungsi kendalanya bisa dilihat untuk waktu mesin 20 jam tersedia, terus tenaga kerja ada 24 jam yang tersedia, dan bahan bakunya 60.000 tersedia. Nah, dalam metode simplex, permasalahan di atas tadi dapat diselesaikan seperti berikut. Maksimalnya Z sama dengan 5X1 tambah 6X2 tambah 3X3 tambah 0S1 tambah 0S2 tambah 0S3. Nah, untuk fungsi kendalanya ada waktu mesin, tenaga kerja, dan juga bahan baku. Nah, ini untuk metode penyelesaian simplexnya. Untuk iterasi 1 itu didapat kolom kuncinya di paling besar di angka 6, dan untuk baris kuncinya di rasio paling kecil di angka 5, dan didapat untuk nilai kuncinya itu di 12. Lanjut, iterasi kedua didapat juga untuk kolom kunci yang di paling besar minus 0,5, dan baris kuncinya yang paling kecil itu di 4, dan didapat juga untuk nilai kuncinya di 1,25. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini produk yang PT Panasonic produksi. Ini model VV471. Nah, untuk interpretasi solusi dalam konteks nyatanya, hasil optimasinya itu setelah iterasi diperoleh X1-nya 0, X2-nya 5, X3-nya 0. Keuntungan maksimalnya itu kalau dikalkulasikan dapat di 30 atau 30 juta per hari. Nah, PT Panasonic di Batam sebaiknya memproduksi 5.000 pieces VGD, maaf itu harusnya 471 ya, bukan 681. Nah, tidak memproduksi V14D471 dan VV471 karena kendala bahan baku dan keuntungan yang paling rendah. Nah, alasannya di balik solusi ini, keuntungan maksimalnya itu VGD 471, maaf ya teman-teman, harusnya 471. VGD 471 memberikan keuntungan 6.000 pieces, lebih tinggi dari dua model yang lain seperti 14D471 dan juga VV471. Nah, jadi total keuntungan hariannya itu 30 juta. Nah, kesimpulan dan rekomendasinya, solusi optimal, fokus produksi pada VGD 471 dengan jumlah 5.000 pieces per hari untuk keuntungan maksimal 30 juta per hari.
Nah, sumber daya mesin dan tenaga kerja masih terpisah, tetapi bahan baku menjadi faktor pembatas utama. Nah, kendala utamanya itu bahan baku 60.000 pieces per hari tidak cukup untuk memproduksi kombinasi produk lain yang lebih menguntungkan. Nah, rekomendasinya, menambah kapasitas bahan baku negosiasi dengan supplier untuk menambah pasokan bahan baku. Nah, contohnya jika bahan baku dinaikkan menjadi 72.000 pieces per hari, produksi bisa dioptimalkan dengan kombinasi 4.000 pieces VGD 471 dan 1.000 pieces V14D 471 dengan keuntungan 29 juta. Nah, yang kedua, efisiensi produk menggunakan sisa waktu mesin 18 jam dan tenaga kerja 21,5 jam untuk maintenance atau pertimbangan untuk memproduksi model V14D 471. Terima kasih. Oke, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.